Ada sebuah pulau kecil yang berada di gugusan kepulauan vulkanik di selatan Jepang bernama Mageshima. Bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu berarti karena tidak ada populasi manusia yang tinggal di sana. Bagi dunia apalagi, jauh dari mana-mana, tapi tidak bagi Jepang. Sejak Januari 2023, tempat itu menjadi berbeda. Beberapa pekerja masuk dan bekerja di sana. Untuk apa? Untuk membangun runway atau landasan pesawat terbang yang sangat panjang hingga lebih dari 300 meter. Juga mereka membangun gudang senjata Amos Silo. Ada apa di Mageshima sebenarnya? Mengapa sampai pemerintah Jepang membayar para nelayan untuk tidak mendekat dan tidak boleh menangkap ikan di sana? Karena Mageshima diubah jadi pangkalan militer besar di sana. Pemerintah Jepang yang membangunnya, dan semua itu ada hubungannya dengan Amerika. Biasanya pangkalan terdekat Amerika selain Guam, Amerika melakukan drill latihan perang dari sebuah pulau kecil antara Guam dan kepulauan Jepang bernama Iwoto. Di sana ada pangkalan militer kecil. Dengan dibangunnya pangkalan di Pulau Mageshima, maka pasukan tempur udara Amerika maju 1.500 km dan kemajuan tersebut dibuat ada hubungannya langsung dengan negara yang sedang Amerika tuju, Tiongkok. Ternyata bukan hanya Mageshima yang penuh dengan military hardware. Gugusan pulau vulkanik di selatan Jepang yang berantai seperti gelang hampir menyambung dengan pulau utama Taiwan. Itu juga merupakan rantai panjang dari Chain Militarized Island, rantai pulau militer sekutu. Pertanyaannya, tindakan ini adalah untuk pertahanan militer atau untuk agresi militer? Menariknya, rantai pulau penuh dengan senjata tadi, tengahnya adalah Taiwan. Sehubungan dengan hal itu, maka di dunia pertahanan militer hal ini adalah perubahan besar dari US military posture atau postur militernya Amerika. Baru pertama kali dalam 80 tahun Amerika melakukan hal ini. Membangun kekuatan naval, kekuatan lautnya secara penuh sebagai center of gravity dari militernya Amerika adalah sekarang armada laut. Armada Space dan Air Force menjadi penunjang atau pendukung kekuatan laut. Dulu Amerika supremasinya darat dan udara. Armada laut hanya pendukung. Sekarang laut yang terdepan. Amerika membangun kekuatan laut terbesar dalam sejarah Amerika bersentral di Taiwan dengan dukungan wilayah yaitu Jepang, Korea Selatan, Guam, dan Filipina sebagai base camp mereka. Apa yang akan terjadi di wilayah konflik Taiwan itu? Kapan terjadinya? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Baik, kita lanjutkan. Dalam dokumen resmi dari DoD, Department of Defense Amerika yang berjudul 2022 National Defense Strategy of United States of America, yang di dalamnya termasuk membicarakan postur nuklir dan misilnya pertahanan Amerika, data itu sangat mengejutkan dunia. Sebenarnya setiap 4 tahun DoD Amerika menerbitkannya. Misalnya yang terakhir adalah 2022, sebelumnya tahun 2018, dan sebelumnya lagi tahun 2014. Sehingga kita bisa tahu kemana arah Amerika ke depan dalam hal pertahanan. Namun kali ini sangat beda, sangat jelas dan sangat agresif untuk menarget Tiongkok dalam artian perang militer. Di sini bisa diartikan bahwa Tiongkok adalah ancaman terbesar yang Amerika pernah hadapi dalam 80 tahun sebagai polisi dunia. Itu kalau kita melihat dari postur pertahanan Amerika dalam dokumen DoD 2022 kemarin. Dan itu adalah untuk antisipasi ke depan. Tiongkok dalam dokumen Amerika disebutkan sebagai negara otoritarian. Mungkin mau dibilang diktator tapi nggak nyaman. Ntar Xi Jinping tersinggung lagi. Perang jadi lebih cepat jadinya. Amerika belum siap. Kita semua tahu bahwa Amerika dengan anggaran militer yang terbesar di dunia sejak tahun 1960-an mengendalikan sistem dunia. Menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian sejak 10 tahun terakhir Amerika ditantang Tiongkok yang punya value yang berbeda, sistem yang berbeda, visi misi yang berbeda. Pastinya akan menggulingkan sistem Amerika dan akan menaklukkan sistem Barat. Apa hal lain yang paling menakutkan Amerika? Yaitu kecepatan Tiongkok memodernisasikan peralatan militer mereka dengan kecepatan yang tidak ada yang pernah menyangka demikian cepatnya dibangun dalam 5 tahun terakhir. Puncaknya yaitu dalam 1 tahun terakhir. Masa ketiga Xi Jinping berkuasa lagi. Seberapa kecepatan membangun kekuatan lautnya Tiongkok sekarang?
Tiongkok bisa membangun kekuatan angkatan laut Navy-nya Inggris lengkap komplit hanya dalam 4 tahun. Bayangkan, setiap 4 tahun Tiongkok punya kekuatan armada laut sama dengan kekuatan Navy-nya Inggris yang dibangun dalam puluhan tahun. Bayangkan sekali lagi, New Royal Navy every 4 years Tiongkok punya. Jadi kekuatan armada laut Navy-nya Tiongkok saat ini sudah 3 kali kekuatan Royal Navy-nya Inggris, alias hampir sama dengan kekuatan angkatan lautnya Amerika. Sehingga dalam 3 tahun ke depan, angkatan laut Navy-nya Tiongkok lebih besar dari Amerika. Kemudian Tiongkok mulai mengganggu wilayah laut Natuna Utara. Semua tetangganya diganggu. Batas laut Natuna, laut Vietnam, laut Taiwan, laut Filipina. Batas zona ekonomi eksklusif gak dianggap. 200 mile dari perbatasan gak dianggap sama Tiongkok. Tiongkok punya batas sendiri yang mereka sebut namanya Nine Dash Line. Artinya Tiongkok terang-terangan menantang semua tetangganya dan tentunya membuat murka polisi dunia, yaitu Amerika. Saat ini setiap hari ada Coast Guard Tiongkok nungguin kapal nelayannya Tiongkok tepat masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif masing-masing negara tetangganya. Masuk jauh ke dalam wilayah Indonesia, masuk jauh ke dalam wilayah Vietnam, Filipina. Untuk masalah kedaulatan laut, masuknya Tiongkok ke Indonesia yang ternyata Indonesia gak cukup nyali melawannya. Pasrah, takut gak ada cuan investasi dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Jadi gak apa-apa diperkosa ikannya. Asal uangnya masuk walaupun Tiongkok menghabiskan mineral terutama nikel. Juga gak apa-apa. Amin aja pokoknya. Peace.